Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Agasa dari kelas 4C dengan NPM 24351081. Di sini saya akan membaca artikel artikel pemrograman web. Di sini kita disuruh membaca bab 1 dalam judul Web Arsitektur dan The Protocol Jungle. Capaian pembelajaran Learning Outcomes. Setelah menamatkan bab ini, kamu akan mampu membedah evolusi arsitektur web dari masa statis hingga era tersentralisasi, menjelaskan mekanisme fundamental jaring internet termasuk peran vital DNS dan TCP atau IP handshake, menganalisis perbedaan performa dan arsitektur antara HTTP 1.1, HTTP 2, dan HTTP/3, menvisualisasikan critical rendering path browser mulai dari parsing code hingga pixel muncul di layar, memahami urgensi keamanan data melalui enkripsi SSL atau TLS dan mekanisme HTTPS. Evolution of the web dari read-only semantic ownership. Sejarah web bukanlah sekedar deretan angka tahun yang membosankan, melainkan sebuah kronologi evolusi kapabilitas manusia dalam berinteraksi dengan informasi digital. Web 1.0, yang sering disebut sebagai era read-only web, adalah masa di mana internet berfungsi layaknya perpustakaan digital raksasa yang statis dan satu arah. Pada masa ini, pengguna hanya bisa mengonsumsi konten tanpa memiliki kemampuan untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi secara langsung dengan halaman tersebut. Situs web dibangun menggunakan file HTML murni yang disimpan di server fisik. Dan setiap kali ada pembaruan informasi, pengembang harus mengedit kode secara manual dan mengunggahnya ulang. Bayangkan, ini seperti membaca koran cetak. Kamu bisa membaca beritanya, tetapi kamu tidak bisa langsung berkomentar di atas kertas koran tersebut agar dibaca orang lain. Pergeseran paradigma dimulai terjadi secara drastis dengan munculnya web 2.0 sekitar pertengahan tahun 2000-an, yang dikenal sebagai era Read Write Web atau social web. Teknologi seperti Ajax menjadi game changer karena memungkinkan halaman web memperbarui data sebagian tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman, menciptakan pengalaman yang jauh lebih mulus. Di era inilah lahir raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, dan Twitter, di mana pengguna berubah peran dari sekedar konsumen pasif menjadi produsen konten. Data tidak lagi hanya mengalir dari server ke klien, tetapi juga mengalir deras dari jutaan pengguna kembali ke server untuk diolah dan didistribusikan. Inilah fase di mana internet mulai terasa hidup, kolaboratif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup sosial manusia modern. Namun, Web 2.0 memiliki cacat arsitektural yang fundamental, yaitu sentralisasi data yang ekstrim pada segelintir perusahaan teknologi besar atau Big Tech. Sebagai respon terhadap isu privasi dan kepemilikan data ini, muncullah konsep Web 3.0 yang sering disebut sebagai Read Write on Web atau Semantic Web. Arsitektur ini mencoba mengembalikan kekuatan ke tangan pengguna melalui desentralisasi, seringkali dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan jaringan peer-to-peer. Tujuannya adalah menciptakan internet di mana mesin dapat memahami makna dari data, dan pengguna memiliki kedaulatan penuh atas identitas serta aset digital mereka tanpa perantara. Meskipun masih dalam tahap adopsi awal dan penuh perdebatan, filosofi Web 3.0 memaksa kita berpikir ulang tentang siapa yang sebenarnya memegang kunci data kita. Di luar definisi kaku seperti angka tersebut, tren web saat ini sebenarnya sudah memasuki fase hibrida yang sangat didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Kita melihat
Pergeseran dari pencarian berbasis kata kunci, atau keyword based search menjadi pencarian berbasis maksud intent based search yang ditenagai oleh large language models atau LLM. Aplikasi web modern tidak lagi hanya menampilkan data statis, tetapi mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan menyajikan konten yang dipersonalisasi secara real time. Batas antara aplikasi native di ponsel dan aplikasi web semakin kabur berkat teknologi progresif web apps yang memungkinkan web diakses secara offline Ini adalah era di mana efisiensi, kecepatan, dan kecerdasan menjadi metrik utama keberhasilan sebuah platform digital. Penting bagi web arsitek untuk memahami bahwa setiap transisi versi web, ini selalu didorong oleh kebutuhan dan skalabilitas dan interaktivitas yang lebih tinggi. Perubahan dari Web 1.0 ke 2.0 dipicu oleh kebutuhan manusia untuk bersosialisasi, sedangkan pergeseran ke arah Web 3.0 atau Web AI dipicu oleh kebutuhan akan kepercayaan dan efisiensi otomatisasi. Kita tidak bisa lagi membangun aplikasi dengan pola pikir tahun 2010 di mana server adalah segalanya. Kita harus memikirkan distribusi beban, edge computing, dan pengalaman pengguna yang instan. Sebagai mahasiswa, tugas kalian bukan hanya menghafal definisinya, tetapi memahami trade-off arsitektur apa yang terjadi di setiap eranya. Masa depan web tidak akan berhenti di sini karena teknologi imersif seperti spatial web mulai menuntut standar baru dalam pengiriman data berlatensi super rendah. Protokol-protokol lama sedang mau diperbarui atau digantikan untuk mendukung web volume data masif yang dibutuhkan oleh dunia 3D dan streaming resolusi tinggi. Web sedang berevolusi menjadi sebuah sistem operasi global yang tidak terikat pada satu perangkat keras tertentu. Oleh karena itu, memahami sejarah evolusi ini memberikan konteks mengapa teknologi tersebut tertentu diciptakan dan masalah apa yang sebenarnya ingin mereka selesaikan. Tanpa pemahaman ini, kita hanya akan menjadi tukang ketik kode yang buta arah di tengah hutan teknologi yang terus berubah. Lanjut ke bagian 2, Network Fundamentals pipa digital di balik layar. Sebelum membahas kode HTML atau CSS, kita harus paham bahwa internet pada dasarnya adalah jaringan kabel fisik raksasa yang menghubungkan miliaran komputer. Model komunikasi yang paling umum digunakan dalam pemrograman web adalah client-server architecture, sebuah konsep yang mirip dengan dinamika di sebuah restoran cepat saji. Di sini, klien bertindak sebagai pelanggan yang lapar, sedangkan server adalah dapur yang menyimpan bahan makanan. Dan koki adalah logika aplikasi. Pelanggan tidak bisa sembarangan masuk ke dapur dan mengambil makanan sendiri. Mereka harus memesan melalui pelayanan sesuai dengan menu yang tersedia. Jika dapur sedang sibuk atau pelayan salah mencatat pesanan, maka makanan akan terlambat sampai atau bahkan salah kirim. Komunikasi antara klien dan server ini tidak terjadi melalui sihir, melainkan melalui seperangkat aturan ketat yang disebut protokol dengan fondasi utamanya adalah TCP or IP. Bayangkan IP address sebagai alamat rumah lengkap dengan kode posnya yang memastikan paket data tahu kemana harus pergi di antara miliaran rumah lain di dunia. Setiap perangkat yang terhubung ke internet wajib memiliki alamat IP unik, baik itu versi IPv4 yang formatnya klasik misalnya 192 maupun IPv6 yang lebih panjang
untuk mengakomodasi ledakan jumlah perangkat IoT. Tanpa IP address, internet akan menjadi ruang hampa di mana tidak ada satupun pesan yang bisa menemukan penerimanya. IP adalah identitas lokasi di dunia digital yang memungkinkan routing data terjadi secara global. Namun, sekedar tahu alamat saja tidak cukup. Kita butuh jaminan bahwa paket data yang dikirim akan sampai dengan selamat dan utuh. Dan disinilah peran TCP. TCP bekerja seperti jasa ekspedisi super teliti yang mencegah file besar menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut pada setiap paket, dan mengirimkannya satu persatu sebelum pengiriman dimulai. TCP melakukan ritual yang disebut three-way handshake untuk memastikan kedua belah pihak siap berkomunikasi jika ada paket yang hilang di tengah jalan karena koneksi buruk. TCP akan meminta pengirim untuk mengirim ulang paket tersebut sampai data diterima lengkap. Mekanisme ini menjamin reliabilitas meskipun harus sedikit mengorbankan kecepatan karena adanya overhead komunikasi bolak-balik. Misalnya manusia tidak didesain untuk mengingat deretan angka IP address seperti 142, kita lebih mudah mengingat nama seperti http www.google.com. Di sinilah DNS atau Domain Name System berperan sebagai buku telepon internet yang menerjemahkan nama domain yang ramah manusia menjadi alamat IP yang ramah mesin. Ketika kamu mengetik URL di browser, proses DNS resolution terjadi secara hierarkis, dimulai dari cache komputer lokal, lalu ke DNS resolver, hingga ke root server dan top level domain TLD server. Proses ini berlangsung dalam hitungan milidetik. Namun tanpanya, kita harus mencatat alamat IP setiap website di buku catatan fisik. DNS adalah lapisan abstraksi vital yang membuat interaksi dapat digunakan oleh masyarakat umum. Dalam arsitektur modern, pemahaman tentang jaringan ini sangat krusial karena seringkali masalah performa aplikasi bukan disebabkan oleh kode yang buruk, tetapi oleh latensi jaringan. Konsep seperti CDN, Content Delivery Network, diciptakan justru untuk mendekatkan data ke pengguna dan meminimalkan jarak fisik yang harus ditempuh oleh paket data. Latensi waktu yang dibutuhkan data untuk pergi dari titik A ke titik B dibatasi oleh kecepatan cahaya dalam serat optik, yang merupakan hukum fisika yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, seorang engineer yang baik harus selalu memikirkan cara mengurangi jumlah perjalanan data round trips antara klien dan server. Semakin sedikit perjalanan yang dibutuhkan, semakin cepat aplikasi terasa di tangan pengguna. Terakhir, penting untuk menyadari bahwa jaringan internet adalah lingkungan yang tidak bisa dipercaya dan penuh dengan potensi kegagalan. Kabel bisa putus, router bisa overload, dan data bisa dibajak di tengah jalan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, protokol jaringan terus berevolusi untuk menyertakan fitur keamanan dan pengecekan integritas data secara bawaan. Memahami fundamental jaringan berarti memahami bahwa reliable network adalah sebuah mitos, dan tugas kita adalah membangun aplikasi yang tangguh di atas infrastruktur yang rapuh ini. Aplikasi yang hebat bukan hanya aplikasi yang berjalan lancar saat internet cepat, tetapi aplikasi yang tetap memberikan feedback yang baik saat koneksi pengguna sedang lemot atau putus nyambung. Lanjut ke bagian 3, HTTP Deep Dive, bahasa pengantar web. Jika TCP or IP adalah truk pengangkut barang, maka HTTP Hypertext Transfer Protocol adalah peraturan tentang bagaimana barang tersebut harus dikemas, dilabeli, dan dibongkar muatannya. HTTP adalah protokol stateless, yang artinya server tidak secara permintaan dianggap sebagai transaksi baru yang berdiri sendiri. Ini seperti kasir yang melupakan wajahmu segera setelah kamu selesai membayar.
Sehingga kamu ingin memesan lagi, kamu harus menyebutkan ulang nama dan detail pesananmu. Sifat stateless ini membuat arsitektur web sangat scalable karena server tidak terbebani memori untuk menyimpan riwayat setiap pengguna. Namun juga memunculkan tantangan dalam mengelola sesi login user. Sebuah HTTP request terdiri dari beberapa komponen vital, HTTP verb, URL, headers, dan terkadang body. Di HTTP verb seperti get atau dalam mengambil data, post, put, dan delete. Dan ini memberikan konteks semantik kepada server tentang apa yang diinginkan oleh klien. Sementara itu, headers difungsikan sebagai metadata yang membawa informasi tambahan seperti jenis browser, format data yang diterima, atau token autentikasi. Memahami anatomi request ini sangat penting bagi developer karena kesalahan memilih verb atau lupa menyertakan headers tertentu adalah penyebab umum bug pada komunikasi SPI, API, EPI. Di sisi lain, server merespon dengan HTTP response yang selalu diawali dengan status code, sebuah kode 3 digit yang memberitahu nasib dari request tersebut. Kode 2xx seperti 200 OK berarti sukses dan 3xxx seperti 301 move permanen berarti ada pengalihan dan 404 berarti ada kesalahan di pihak klien dan 500 berarti 500 berarti server sedang bermasalah. Mengapa dan menggunakan status code ini dengan tepat adalah etika dasar dalam pemrograman web agar aplikasi frontend bisa bereaksi dengan benar terhadap hasil request. Jangan pernah mengirim status 200 OK jika sebenarnya terjadi error di backend. Karena itu akan membingungkan sistem monitoring dan developer lain. Evolusi HTTP sangat menarik untuk diamati, dimulai dari HTTP 1.1 yang menjadi standar selama bertahun-tahun, namun memiliki masalah performa serius bernama head of line blocking. Dalam HTTP 1.0, browser membatas jumlah koneksi ke satu live server, biasanya 6 koneksi, sehingga jika ada salah satu file gambar besar yang macet saat diunduh, file-file kecil di belakangnya harus antri menunggu. Ini disebut dengan the waterfall effect. Ini ibarat antrean di kasir supermarket yang hanya buka satu jalur. Jika pelanggan di depanmu belanjaannya segerobak penuh dan kartunya error, kamu yang hanya mau beli permen ikut tahan juga. Inefisiensi ini memaksa developer melakukan trik aneh seperti domain sharding atau CSS sprites di masa lalu. HTTP itu hadir sebagai solusi revolusioner dengan memperkenalkan fitur multiplexing yang memungkinkan banyak request dan respon dikirim secara bersamaan melalui satu koneksi TCP tunggal. Bayangkan jalan raya yang tadinya hanya satu jalur diubah menjadi jalan tol yang banyak jalur, di mana motor, mobil, dan truk bisa melaju berbarengan tanpa saling tunggu. HTTP itu juga mengompresi headers yang berulang dikirim dan memungkinkan server mengirim data ke klien sebelum diminta. Perubahan ini membuat website web modern memuat jauh lebih cepat tanpa perlu trik optimasi aneh-aneh yang dulu wajib dilakukan di era HTTP 0.0. Namun evolusi tidak berhenti di situ. Kini kita sedang menyambut era HTTP 3 yang dibangun di atas protokol UQuick. Jika HTTP itu masih menggunakan TCP yang kadang lambat saat reset, HTTP 3 beralih menggunakan UDP yang jauh lebih lembut dan karena membuang banyak prosedur verifikasi yang berlebihan. HTTP 3 didesain
khusus untuk dunia mobile yang koneksinya sering tidak stabil. Dengan protokol ini, latensi bisa dipangkas drastis dan streaming video atau game bisa berjalan lebih mulus meski sinyal tidak sempurna. Ini adalah bukti bahwa arsitektur web terus beradaptasi mengejar kecepatan cahaya demi pengalaman pengguna yang terbaik. Pernahkah kita lanjut ke bagian 4, browser rendering engine dari kode ke pixel. Pernahkah kamu pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di milidetik antara saat kamu menekan enter dan saat website memunculkan di layar? Proses ini disebut critical rendering path, sebuah urutan tugas super kompleks yang dilakukan oleh browser engine seperti Blink di Chrome atau sedikit WebKit di Safari. Langkah pertama adalah parsing HTML, di mana browser membaca file HTML mentah dan mengonversinya menjadi karakter, lalu menjadi token, dan akhirnya menyusunnya menjadi DOM tree. DOM adalah representasi struktur halaman dalam memori yang berbentuk pohon. Jika ada kesalahan sintaks, HTML browser modern cukup pintar untuk mencoba memperbaiki secara otomatis, meskipun ini memakan biaya performa. Secara paralel atau segera setelahnya, browser juga harus memproses file CSS melalui langkah yang disebut CCC contraction. Berbeda dengan HTML yang bisa diproses sebagian demi sebagian, CSS bersifat render blocking. Artinya browser tidak akan menampilkan apapun di layar sampai semua CSS selesai dibaca dan dipahami. Hal ini masuk akal karena kita tidak ingin pengguna melihat halaman yang telanjang tanpa gaya sebelum tiba-tiba berubah menjadi rapi. CSSOM juga berbentuk pohon karena sifat cascading dari properti CSS, di mana aturan pada elemen induk akan diwariskan ke elemen enak. Setelah DOM dan CSSOM siap, browser menggabungkan keduanya menjadi render tree. Perlu dicatat bahwa render tree hanya berisi elemen-elemen yang benar-benar akan ditampilkan di layar. Elemen seperti property display di CSS tidak akan dimasukkan ke dalam pohon ini, sedangkan elemen visibility hidden tetap masuk karena masih memakan ruang. Proses penyaringan ini penting agar browser tidak membuang-buang sumber daya komputasi untuk mengurus elemen yang tidak terlihat oleh pengguna. Efisiensi pembentukan render tree sangat mempengaruhi seberapa cepat VCP terjadi. Tahap selanjutnya adalah layout atau sering disebut dengan reflow, di mana browser mulai menghitung geometri presisi dari setiap elemen, posisi koordinat X dan Y, dan ukuran lebih lebar dan tinggi. Dalam satuan pixel, proses ini sangat intensif secara matematis karena browser harus memperhitungkan ukuran layar, perangkat, ukuran font, margin, dan interaksi antar elemen. Bayangkan menyusun ribuan kotak puzzle yang ukurannya bisa berubah-ubah tergantung kotak di sebelahnya. Itulah kompleksitas proses layout. Setiap kali kita mengubah ukuran jendela browser atau manipulasi DOM lewat JavaScript, proses layout ini sering terjadi sering kali harus diulang kembali, yang bisa menyebabkan tampilan terasa patah-patah jika tidak dioptimalkan. Langkah terakhir adalah pen dan composite, di mana browser akhirnya mengisi pixel-pixel di layar dengan warna, gambar, bayangan, dan teks. Pada tahap composite, browser modern memisahkan elemen-elemen tertentu ke dalam lapisan-lapisan terpisah seperti layar di Photoshop dan menggunakan GPU untuk menggabungkannya. Ini memungkinkan animasi berjalan mulus di 60 fps karena jika satu elemen bergerak, browser tidak akan perlu mengecat ulang seluruh layar, melainkan hanya memanipulasi layar tersebut. Sebagai developer, memahami pipeline ini mengajarkan kita untuk menulis kode yang efisien, misalnya dengan lebih memilih property transform dan opacity untuk
animasi karena properti ini murah dan tidak memicu proses layout yang ulang dan yang berat. Bagian 5, Web Security Baseline, benteng pertahanan digital. Di hutan belantara internet, data adalah komoditas paling penting, paling berharga, dan protokol HTTP sangat standar, ibarat mengirim satu kartu pos. Siapa saja yang memegang kartu pos tersebut di tengah perjalanan bisa membaca isinya dengan jelas. Jika kamu mengirim password atau nomor kartu kredit melalui HTTP biasa, seorang peretas yang berada di jaringan Wi-Fi yang sama, misalnya di kafe, bisa dengan mudahnya melakukan serangan man in the middle dan mencuri data tersebut. Inilah mengapa HTTP dianggap insecure by default dan tidak boleh lagi digunakan untuk aplikasi produksi di era modern. Akan bahaya ini melahirkan standar keamanan yang baru dan wajib diterapkan. Solusi dari HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, yang pada dasarnya adalah HTTP yang dibungkus dalam lapisan enkripsi bernama SSL dan TLS. Layer dan transport layer, bayangkan kembali kartu pos tadi. Bayangkan kembali ke kartu pos tadi, tapi sekarang kartu pos tersebut dimasukkan ke dalam kotak baja yang terkunci rapat sebelum dikirim. Hanya pengirim dan penerima yang memiliki kunci untuk membuka kotak tersebut. Bahkan jika kotak itu dicuri tengah jalan, pencuri tidak akan bisa melihat isinya tanpa kunci yang tepat. HTTPS menjamin 3 hal: kerahasiaan, integritas, autentikasi, autentikasi. Jantung dari HTTPS adalah proses TLS handshake, sebuah tarian kriptografi rumit yang terjadi dalam hitungan milidetik sebelum data sesungguhnya dikirim. Dalam proses ini, browser dan server saling menyepakati algoritma enkripsi cipher yang akan digunakan, dan server mengirimkan kartu identitas digitalnya yang disebut sertifikat SSL. Browser kemudian memverifikasi sertifikat ini. Apakah masih berlaku? Apakah dikeluarkan oleh lembaga terpercaya? Jika verifikasi gagal, browser akan menampilkan layar merah menyeramkan bertuliskan "Your connection is not your private" untuk memperingatkan pengguna agar segera kabur. Sistem kepercayaan ini bergantung pada pihak ketiga yang disebut sertifikat auto-trade, seperti Let's Encrypt, DigiCert, atau Cloudflare. Atau yang biasanya kita pakai, yang bisa sering dipakai adalah Cloudflare. CA adalah lembaga yang bertugas memvalidasi bahwa pemilik website benar-benar entitas yang sah sebelum menerbitkan sertifikat digital untuk mereka. Ini mirip dengan kantor kelurahan yang menerbitkan KTP. Kita percaya bahwa KTP itu asli karena kita percaya pada pemerintah yang menerbitkannya. Jika kunci private server bocor, maka keamanan enkripsi ini runtuh seketika dan sertifikat harus segera dicabut. Oleh karena itu, manajemen sertifikat dan kunci adalah skill vital bagi seorang DevOps atau backend engineer. Di era modern, browser besar seperti Chrome dan Firefox telah mengambil sikap tegas dengan menandai semua situs non-HTTPS sebagai not secure. Di address bar, ini bukan sekedar kosmetik, tetapi sebuah langkah untuk memaksa industri beralih ke standar keamanan yang lebih tinggi. Fitur browser modern seperti geolokasi, akses kamera, dan service worker bahkan diblokir total jika website tidak menggunakan HTTPS. Keamanan bukan lagi fitur tambahan, melainkan prasyarat mutlak. Sebagai developer, meremehkan HTTPS sama dengan membiarkan pintu rumah klienmu terbuka lebar bagi pencuri di malam hari. Integritas
keislaman, arsitektur digital, dan fitrah keterhubungan. Dalam perspektif Islam, teknologi yang menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia adalah manifestasi modern yang dari konsep hablum minan nas, hubungan antar manusia dan silaturahmi sebagai TCP or IP dan kabel optik bekerja keras tanpa henti untuk memastikan paket data sampai ke tujuannya demi menjaga konektivitas. Seorang muslim yang diperintahkan untuk menjaga tali persaudaraan agar tidak terputus. Infrastruktur internet yang kita pelajari mengajarkan bahwa isolasi adalah hambatan bagi kemajuan, sedangkan konektivitas adalah kunci pertukaran manfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi dalam konteks digital. Aplikasi web yang kita bangun adalah wasilah sarana untuk memfasilitasi pertukaran ilmu dan muamalah tersebut secara global. Keteraturan protokol yang ketat, mulai dari handshake TCP hingga struktur header TCP, mencerminkan konsep nizam, keteraturan, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak, melainkan mengikuti sunnatullah yang presisi dan struktur. Sama seperti web yang akan hancur chaos jika tidak ada standar protokol yang disepakati bersama. Jika sebuah server melanggar aturan protokol HTTP, komunikasi akan gagal. Begitu pula jika manusia melanggar aturan syariat atau norma sosial. Tatanan masyarakat yang akan rusak disiplin dan menerapkan standar kode dan protokol mengajarkan kita bahwa kebebasan bereaksi tetap membutuhkan batasan aturan agar bisa berfungsi dengan harmonis dan memberikan manfaat yang optimal. Peran DNS dan sertifikat SSL or TLS dalam memverifikasi identitas server yang sangat selaras dengan perintah Al-Quran ada tentang tabayun. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita agar tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebutuhan. Di dunia maya yang penuh dengan phishing dan penipuan, mekanisme keamanan web adalah implementasi teknologi yang dari prinsip kehati-hatian ini, memastikan bahwa kita terhubung dengan server yang benar. Validasi sertifikat digital adalah bentuk ikhtiar untuk menjauhi kebohongan dan penipuan borong. Teknologi ini melindungi pengguna dari informasi palsu dan memastikan integritas pesan tetap terjaga dari pengirim hingga penerima tanpa distorsi. Penerapan keamanan data melalui HTTPS dan enkripsi juga merupakan bentuk penilaian amanah yang sangat fundamental ketika pengguna memasukkan data pribadi atau data sandi ke dalam aplikasi web kita. Mereka sedang menitipkan rahasia mereka kepada kita, dan menjaga rahasia ini adalah kewajiban berat bagi seorang muslim. Mengabaikan keamanan dengan menggunakan protokol usang sama dengan membiarkan pintu rumah orang lain terbuka bagi pencuri, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Islam sangat menjunjung tinggi hifzu al-id dan hifzu al-mal. Oleh karena itu, karena web arsitek muslim harus memandang keamanan cyber bukan sekedar fitur teknis, melainkan tanggung jawab moral untuk melindungi privasi dan aset sesama manusia dari kezaliman. Semangat evolusi dari HTTP 1.1 yang lambat menuju HTTP 3 yang super cepat mencerminkan prinsip ihsan dan itqan. Islam mengajarkan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang berarti tidak boleh puas dengan status quo jika ada cara yang lebih efisien untuk melakukan sesuatu. Allah mencintai hambanya yang
apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukan dengan it code. Upaya para insinyur dunia untuk memangkas latensi dan meningkatkan kecepatan akses informasi adalah bentuk jihad intelektual untuk memudahkan urusan manusia. Jika harus mengadopsi mentalitas ini, terus belajar teknologi terbaru bukan hanya untuk gaji yang lebih tinggi, tetapi untuk memberikan layanan terbaik untuk yang menggunakan hidup orang lain. Terakhir, kita harus menyadari bahwa seluruh arsitektur web ini hanyalah wasilah, dan hukum penggunaannya bergantung pada makosid. Di baliknya, sebuah pisau bisa digunakan untuk memotong roti atau melukai orang. Begitu pula, web bisa digunakan untuk menyebarkan dakwah dan ilmu atau menyebarkan maksiat dan fitnah. Ini bermata dua. Sebagai pengembang, kita memikul tanggung jawab etis atas platform yang kita bangun. Apakah platform tersebut mendekatkan pengguna terhadap kebaikan atau justru memfasilitasi keburukan? Jika harus benar menjadikan setiap baris kode dan arsitektur yang jangan kita ancang sebagai amal jariah yang terus mengalirkan pahala kebaikan dengan cara membangun sistem yang bermanfaat, adil dan tidak mengeksploitasi kelemahan pengguna. Kesimpulan, bab ini telah meruntuhkan ilusi bahwa web hanyalah sekedar layar yang menyala. Kita telah membedah anatomi internet dan menemukan bahwa setiap keputusan teknis memiliki konsekuensi arsitektural. Berikut adalah rangkuman poin-poin vital yang harus tertanam dalam mindset seorang web arsitek. Yang pertama, evolusi adalah respon terhadap kebutuhan. Pergeseran dari web 1.0 ke web 2.0 hingga ke web 3.0 bukan sekedar tren gaya-gayaan, melainkan upaya teknis untuk memecahkan masalah skalabilitas, interaktivitas, dan kepemilikan data. Arsitek yang tidak didesain untuk masa depan, bukan hanya meniru masa lalu. Yang kedua, latensi adalah musuh utama. Di balik layar, TCP dan IP adalah DNS bekerja memastikan data sampai ke tujuan. Kita belajar bahwa jarak fisik dan jumlah round trip data lebih berpengaruh terhadap kecepatan daripada sekedar bandwidth. Infrastruktur jaringan adalah lingkungan yang rapuh dan aplikasi kita harus didesain untuk tetap tangguh di atasnya. Yang ketiga, protokol menentukan performa. Evolusi HTTP mengajarkan kita tentang efisiensi pengiriman HTTP 1.1 di ibarat jalan satu jalur yang macet, head of line blocking. Sementara HTTP dan HTTP2 dan HTTP3 adalah jalan tol multi tafsir yang memungkinkan aset dikirim paralel. Pemahaman ini mengubah cara kita melakukan optimasi aset di level aplikasi. Yang keempat, rendering bukanlah sihir. Browser memiliki critical rendering path HTML ke DOM ke CSSOM dan CSSOM ke render tree ke layout dan layout ke paint. Yang sangat ketat. Kode yang buruk bukan hanya jelek dilihat, tetapi membebani CPU perangkat pengguna. Efisiensi penulisan kode HTML dan CSS berdampak langsung pada seberapa cepat pixel muncul di layar. Keamanan bukanlah fitur opsional. Di hutan belantara internet yang penuh predator, HTTPS dan SSL atau TLS adalah baju zirah standar, mengabaikan keamanan data dan validitas identitas sama dengan membangun rumah tanpa pintu. Trust adalah mata uang paling berharga di web, dan HTTPS adalah cara kita menjaganya. Dengan fondasi arsitektural, kamu kini siap untuk melangkah ke bab 2, di mana kita akan mulai meletakkan batu bata pertama dalam menggunakan aplikasi web, struktur data semantik.
Lanjut ke bagian 8, asesmen kompetensi esai. Ini adalah soal dan nantinya saya akan jawab. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.